semua, perkenalkan nama aku Arjetiat Kamulania. Di sini aku ingin menjelaskan tentang memahami konsep matriks. Konsep matriks, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, contohnya itu, ini adalah baris, ini baris, lalu yang seperti ini adalah kolom. Elemen matriks. Setiap angka dalam matriks disebut elemen. Ini disebut elemen nih, 1, 2, 3 ini disebut elemen, 4, 5, 6 ini disebut elemen, dan dilambangkan A, I, J. I dengan I sebagai baris dan J sebagai kolom. Contohnya seperti baris kedua dan kolom ketiga. Jadi ditulisnya di baris kedua kan ini, baris kedua. Berarti A, 2, kolom ketiga. Ada kolom 3. 2, 3. Gitu. Ordo matriks. Ordo matriks menunjukkan ukuran matriks, yaitu jumlah baris dan kolom. Baris itu disebutnya inisialnya M, dan kolom itu N. Nah, di sini ada, berarti kan kalau di sini contohnya ini nih, contohnya ini contohnya ini contohnya ini, berarti M-nya itu, barisnya itu 2, barisnya itu 2, berarti kolomnya itu 3, berarti kali 3. Jenis-jenis matriks. Matriks yang pertama yaitu matriks 0. Semua elemennya harus 0. Jadi, semua elemen ini, semua elemen, mau ada baris ketiga, kolom ketiga juga, itu dia harus ada 0. Ini semuanya ini harus 0. Lanjut, yang kedua ada matriks identitas, matriks persegi dengan diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, ini kan diagonal, ini diagonal. Nah, ini tuh harus 1, yang ininya harus 1. Dan ini juga boleh, misalnya ada baris ketiga, kolom ketiga, misalnya nih, kayak gini. Kan ada baris ketiga nih, baris ketiga, kolom ketiga juga kan. Ini kan bisa diagonal, ini diagonal. Matriks identitas nih, ini 1, ini udah 1. Ini boleh disebut juga matriks identitas, karena dia bernilai utamanya udah 1. Gitu. Lanjut, ada yang namanya matriks diagonal. Hanya elemen diagonal utamanya, bukan 0. Nah, matriks diagonal ini kan sama yang tadi aku jelasin. Ini matriks diagonal, tapi dia itu nggak boleh 0. Di sini diagonal, di dalam diagonal itu nggak boleh 0. Jadi ini harus ada nilai angka. Nggak boleh nggak boleh sini ada 0, nggak boleh. Itu namanya bukan matriks diagonal. Lalu yang keempat ada matriks simetris. Matriks persegi di mana elemen pada posisi IJ sama dengan JI. Nah, contohnya tuh seperti gini. Ini IJ 1, 2. Dia harus di sini juga 2, 1. Sama. Di sini 2, 3. Lalu di sini juga 3, 2. Gitu. Jadi kayak IJ sama dengan JI. Next. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ukuran atau ordo keduanya sama, dan elemen-elemen yang bersesuaiannya juga sama. Nah, di sini kita ada contohnya. Contohnya itu seperti A sama dengan B. Ini A sama dengan B, yaitu dia harus sama. Jadi A itu 1, 2, sama dengan kayak ini. 1, 2. Ini juga 3, 4, sama juga 3, 4. Nah, menjumlah matriks memerlukan ordo yang sama dan elemen bersesuaian dijumlahkan. Nah, contohnya seperti ini nih. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8. Jadi, A ditambah B sama dengan ini 1 ditambah 5. 5-nya tuh ini. Nah, 2 ini nih 2 ditambah 6. Jadi sama satu baris gitu. Terus 3 ditambah 7, 3 tambah 7, lalu ini 4 ditambah
8. Jadi sesama baris. A sama B itu sama-sama satu baris. Lalu dijumlahin 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8, 7 tambah 3, 10, 8 tambah 4 sama dengan 12. Lalu ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks dilakukan pada ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuai dikurangin. Contohnya seperti A dikurang B, A dikurang B sama dengan, sama kayak tadi jumlahan, cuman kalau ini dikurangin, jadi 1 dikurang 5, ini 1 kurang 5, 1 kurang 5, terus 2 dikurang 6, ini 2 dikurang 6, terus habis itu 3 dikurang 7, ini 3 dikurang 7, lalu 4 dikurang 8, 4 dikurang 8, 1 dikurang 5 min 4, 2 dikurang 6 min 4, 3 dikurang 7 min 4, 4 dikurang 8 min 4, jadi hasilnya min 4. Lanjut. Lalu ada perkalian antara matriks adalah A dan B dilakukan jika kolom A sama dengan baris B dengan elemen hasil berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Nah, contohnya seperti kayak gini. Contohnya diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, lalu B 5, 6, 7, 8. Hasil kali C ini adalah A dikali B. Nah, lanjut, C sama dengan 1 dikali ini 1 ini, tunggu aku hapus dulu ya. 1 ini 1 dikali 5 5B ini 5, lalu 2 ini nih, 2 ini dikali kolom ini, kolom B yang 7, gitu. Jadi kayak satu baris A sama dengan dikali dengan kolom baris B pertama. Lanjut, tunggu aku hapus dulu biar nggak kebanyakan. Kita ulang. Jadi kita isi di sini. Ini 1 kali 5, ini 1 dikali 5, lalu 2 dikali 7, ini 2 dikali 7, lalu di sini nih 1 dikali sama nih kayak gini, ini 6, ini 1 kali 6. Nah, ini 1 kali 6, 6, terus 2 dikali 8. 2 dikali 8. Jadi yang ini adalah hasil dari baris pertama A dikali kolom kedua B. Tuh, lanjut. Kita isi lagi 3 dikali 5, 3 dikali 5, terus 4 dikali 7, lanjut nih 3 dikali 6 ini nih, 3 dikali 6, lanjut 4 dikali 8. Nah, hasilnya adalah 19. 19 itu dari 1 kali 5 ditambah 2 kali 7. Lalu di sini 1 kali 6 ditambah 2 kali 8 hasilnya 22. 3 dikali 5 ditambah 4 kali 7 hasilnya 43. Dan 3 kali 6 ditambah 4 kali 8 hasilnya 50. Jadi hasil dari 1, 2, 3, 4 dikali B 5, 6, 7, 8 itu C-nya itu adalah 19, 22, 43, 50. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Laila, yang terdiri dari 3 matriks. Pertama itu matriks identitas, yang kedua matriks transport, dan yang ketiga matriks simetris. Oke, sekarang yang pertama itu adalah matriks identitas. Jadi, matriks identitas itu adalah matriks persegi yang memiliki angka 1, di diagonal
di diagonal utama, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Tempat lainnya. Jadi ciri-cirinya itu ukurannya yaitu N kali N atau persegi, dan diagonal utamanya itu sama dengan 1. Selanjutnya elemen itu adalah 0. Selanjutnya itu dilambangkan dengan I. Selanjutnya itu adalah fungsinya. Fungsinya itu jika dikalikan dengan matriks lain maka hasilnya sama. Contohnya nih, contoh sederhananya itu A kali I, yaitu sama dengan hasilnya adalah A. Oke, jadi matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki angka 1 di diagonal utama, yaitu dari kiri atas ke bawah, dan angka 0 di tempat lainnya seperti ini. Misalkan I sama dengan 1, angka 0 di tempat lainnya. Selanjutnya 0, 1. Kenapa seperti ini? Karena seperti tadi, dari kiri atas ke kanan bawah. Dan selanjutnya ada 0 juga. Selanjutnya 0, 0, dan 1. Nah, jadi dari sini sudah terlihat ya, dari kiri atas ke kanan bawah. 4. Oke, jadi kesimpulannya itu matriks transport itu adalah matriks dan kolomnya itu ditukar. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris seperti ini. Baris jadi kolom, yaitu di sini. Dan kolom jadi baris. Seperti itu. Oke, materi terakhir itu adalah matriks simetris. Matriks simetris itu apa sih? Jadi, matriks simetris itu adalah matriks persegi yang transportnya sama dengan dirinya sendiri. Nah, jadi seperti ini. Misalkan A transport sama dengan A, seperti itu. Nah, contohnya A sama dengan 2, 5, 5, dan 3. Menjadi transportnya itu menjadi seperti tetap sama. Jadi 2, 5, 5, dan 3. Oke.
Nah, jadi dari ketiga matriks itu yaitu matriks identitas, transpose, dan simetris. Dari ketiga matriks ini, ciri utamanya itu yang identitas itu diagonalnya yaitu 1 dan sisanya itu adalah 0. Sedangkan transpose itu jadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, seperti itu. Selanjutnya itu yang simetris. Kalau yang simetris itu ciri utamanya itu transportnya sama, maksudnya transportnya itu sama persis dengan matriks asal, seperti yang tadi. Jadi kayak transport sama dengan tetap A, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks itu adalah penjumlahan hanya dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ordo atau ukuran yang sama, dengan rumus jika A dan B adalah dua matriks berukuran M kali N. Dengan contoh yang ada di papan tulis seperti C11, C12, C21, C22 dengan nilai 7534 ditambah 1315. Jadi cara mengerjakannya itu 7 ditambah 1 sama dengan 8, 3 ditambah 1 sama dengan 4, lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan matriks. Dan selanjutnya adalah pengurangan matriks dengan nilai contoh 8, 7, 5, 5 dikurang 4, 4, 3, 2. Cara pengerjaannya adalah 8 dikurang 4, 8 kurang 4 sama dengan 4, 5 dikurang 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 7 dikurang 4, 7 dikurang 4 sama dengan 3, dan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ini adalah contoh cara mengerjakan dari pengurangan matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Perkalian matriks adalah ketika kita mempunyai A dan B, dan A memiliki ukuran M kali N dan B N kali P. Cara mengerjakannya seperti yang ada di papan. 3 dikali 2, 3 dikali 2, 1 dikali 4 tambah 1 dikali 4 sama dengan 3 kali 2 6, 1 kali 4 4 sama dengan 10. Selanjutnya di bawahnya 2 dikali 2, 2 dikali 2 tambah 2 dikali 4, 2 dikali 4, 2 kali 2 4 tambah 4 kali 2 sama dengan 8, jadi sama dengan 12. Sebelahnya 3 dikali 2, 3 dikali 2 tambah 1 dikali 3, 1 kali 3 sama dengan 3 kali 2 6 tambah 1 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 2 dikali 2 tambah 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 sama dengan 10. Ini adalah cara contoh untuk mengerjakan perkalian matriks. Terima kasih.